standar. Oke. Sebelumnya, kenalin, nama gue Sadam. Gue lagi berkuliah di jurusan manajemen, ya, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Nah, kita santai aja ya, karena kalau nggak salah kemarin Kak Rahmat sempat ngomong ya, kalau misalnya ekonomi itu adalah social science gitu. Jadi kita harus fleksibel. Kalau mau belajar ekonomi itu kita harus fleksibel, santai, nggak begitu tegang, tapi tetap fokus ya. Ekonomi ini bukan bukan mata pelajaran yang kayak matematika, fisika, kimia yang notabene-nya tergolong dalam fundamental science gitu. Jadi di dalam ekonomi ini kalian cuma butuh yang namanya quality of thinking gitu ya, berpikir yang berkualitas gitu. Oke. Ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Misal tentang siapa gue gitu. Oh ya, kalau mau nanya itu nggak usah pakai Kak, langsung aja misal langsung unmute gitu kan. Terus nanya Kak, ini begini 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 atau Dam ini begini begini. Nah, nggak usah pakai Kak, santai aja kita. So, toh juga apa namanya? Kita sama-sama belajar kok di sini. Oke? Ada yang mau ditanyain nggak? Udah Kak. Oke. Oke, kalau misalnya ada yang mau nanya atau ada yang mau nyanggah, langsung aja ya ngomong. Oke, kita masuk yang namanya permintaan atau penawaran. Sesuai yang tadi udah gue bilang, bahwa permintaan adalah barang atau jasa, jumlah barang atau jasa yang kita minta, yang kita beli, yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya penawaran, itu jumlah barang atau jasa yang ada di suatu wilayah. Kayak misalnya di pasar, di Indonesia, di supermarket, di Indomaret. Nah, itu termasuk dalam penawaran dan permintaan. Oke. Nah, tadi ya, permintaan itu dilambangkan dengan huruf D atau biasa disebut dengan demand. Bahasa Inggrisnya adalah demand, permintaan. Yang udah tadi gue bilang bahwa permintaan itu adalah jumlah barang dan jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada tingkat harga atau dan periode tertentu. Jadi kalau misalnya kita minta barang atau jasa itu sudah termasuk dalam permintaan. Nah, permintaan ini ada hukumnya. Ini ketika harganya naik, maka kuantitasnya akan turun. Begitupun sebaliknya, ketika harganya turun, maka kuantitas barang yang diminta akan naik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara P dan Q itu berbanding terbalik. Nah, fungsi permintaan itu apa namanya? P sama dengan A min B dikalikan Q. Nah, kenapa sih Kak harus ada min tadi ya? Hubungan berbanding terbalik di ekonomi, kalau ada kata-kata berbanding terbalik itu dinotasikan dengan dengan parameter minus. Kalau misalnya berbanding lurus itu dinotasikan dengan parameter plus gitu ya. Nah, ini ada kurvanya. Kalau misalnya sebuah roti coklat itu harganya 0 atau gratis, maka maka jumlah yang diminta itu pasti banyak, 12. Kalau misalnya harganya naik nih jadi 500, permintaannya juga akan turun jadi 10. Naik lagi jadi 1.500, jadi 6 kuantitasnya. Naik lagi harganya jadi 2.000, kuantitasnya jadi 4. Begitu seterusnya sampai pada puncaknya yakni berharga 3.000 sampai pada akhirnya tidak ada yang beli. Tuh. Nah, karena hukum permintaan
Karena dalam hukum permintaan itu hubungan harga dengan kuantitas itu berbanding terbalik ya. Maka kurvanya itu berbentuk downward sloping ya. Apa sih Kak downward sloping? Nah, jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Ini disebut dengan downward sloping sehingga kemiringannya negatif. Oke, kita next. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi naiknya atau turunnya permintaan. Pertama itu dari peningkatan harga barang, substitusi, dan komplementer. Oke, apa sih Kak barang substitusi dan barang komplementer itu? Jadi kalau misalnya barang substitusi itu adalah barang yang apabila barang yang dapat menggantikan barang lain. Misal, kalau misalnya kalian nggak bisa makan ayam, maka hari ini makannya telur ayam. Tapi kalau misalnya barang komplementer, itu barang satu sama barang yang lain itu harus dipakai barengan. Misal kayak roti dengan selai, atau dengan bensin, motor dengan bensin, itu harus dipakai barengan gitu. Karena nggak mungkin kan kita makan roti tawar doang, atau kita beli bensinnya doang tapi motornya nggak ada, atau bahkan beli motornya doang bensinnya nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya barang substitusinya itu meningkat, maka orang akan beralih ke barang lain sehingga barang lain tersebut itu akan naik permintaannya. Contoh, kalau misalnya harga sebuah apel, sekilo apel nih ya, meningkat, misal yang tadinya sekilo 10.000 jadi 15.000 nih. Nah, orang akan cenderung beralih mengkonsumsi jeruk yang lebih murah harganya dibandingkan apel. Sehingga yang tadinya orang nggak mau makan jeruk, tiba-tiba pengen makan jeruk. Nah, makanya permintaan jeruk jadi meningkat. Tapi Kak, kalau misalnya yang komplementer gimana? Kalau misalnya komplementer, ya, kalau misalnya harga sepeda motor meningkat, maka orang itu nggak mau beli motor. Jadi mereka mau nabung-nabung dulu nih, akan nunggu beberapa waktu ke depan gitu kan, biar harga motornya turun. Kalau misalnya harga motor meningkat, pasti orang akan enggan kan beli sepeda motor. Dengan begitu, kepemilikan sepeda motor akan berkurang. Berkurangnya kepemilikan sepeda motor akan mengakibatkan permintaan bensin juga akan ikut turun. Jadi kalau misalnya yang komplementer, kenaikan satu harga barang menyebabkan permintaan barang lain meningkat. Tapi kalau misalnya di barang komplementer, meningkatnya meningkatnya harga, kenaikan harga pada suatu barang akan menurunkan barang lain gitu. Terus kalau misalnya jumlah pendapatan gimana Pak? Nah, kalau jumlah pendapatan itu kayak misalnya kita nih mahasiswa gitu kan, jangan mahasiswa deh. Kita misalnya pegawai kantoran, gaji 3 juta. Biasa makan daging seminggu sekali nih. Tiba-tiba dapat bonus dari bos yang tadinya gajinya 3 juta, jadi naik jadi 6 juta nih. Wis. Yang tadinya makan daging itu cuma seminggu sekali, tiba-tiba jadi naik seminggu 3 kali makan daging. Nah, sehingga kenaikan jumlah pendapatan itu akan menaikkan permintaan si daging ini gitu. Terus kalau jumlah penduduk gimana Kak? Kalau misalnya jumlah penduduk ini gini, di tahun 2016 penduduk Indonesia berjumlah 100 juta orang misalnya ya. 4 tahun kemudian di tahun 2020 penduduk Indonesia itu berjumlah sekitar 500 juta orang. Kenaikan jumlah penduduk tentu akan menaikkan jumlah permintaan, baik itu permintaan barang ataupun jasa. Contoh, kayak misalnya di 2016, rata-rata Indonesia harus menyediakan 1 ton beras untuk 100 juta penduduk. Tapi kalau misalnya di 2020, karena penduduknya naik menjadi 500 juta, maka Indonesia harus menyediakan
5 ton beras. Jadi peningkatan beras itu akan permintaan beras itu akan meningkat. Oke. Nah, ini yang biasa kita temuin per tahun ya kayaknya ya. Hari raya keagamaan. Jadi kalau misalnya Imlek atau tahun baru Cina nih, permintaan kayak lentera, lampion, petasan, terus ada lagi ornamen-ornamen Cina lainnya itu pasti akan meningkat tuh. Karena rata-rata orang pada butuh kan untuk menghiasi rumah-rumah gitu. Nah, tapi kalau misalnya memasuki bulan puasa atau lebaran, yang meningkat bukan hal-hal tersebut, melainkan peningkatan terhadap kebutuhan pokok, kayak misalnya daging, itu pasti banyak yang minta tuh, walaupun harganya tinggi, gitu kan. Terusnya lagi ketupat, beras, telur, itu pasti akan meningkat permintaannya. Nah, ini kondisi sosial dan kondisi ekonomi. Maksudnya kondisi sosial gimana, Kak? Kalau misalnya kondisi sosial, itu gini, ketika pandemi COVID-19 melanda kemarin, ya kan, itu permintaan terhadap masker, hand sanitizer, face shield itu akan meningkat. Saking meningkatnya bahkan terjadi kelangkaan di hampir seluruh wilayah Indonesia, ya kan. Terus kalau misalnya ekonomi, ketika ekonomi meningkat, pasti pendapatan masyarakat juga meningkat. Kalau pendapatan masyarakat meningkat, maka kayak tadi tuh permintaan akan barang atau jasa juga akan meningkat. Kayak yang tadi tuh, yang daging tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia nih apa namanya kalau misalnya di dalam kelas itu chairmate-nya si demand, yakni supply. Kalau ada demand pasti ada supply, kalau ada supply pasti ada demand. Nah, penawaran atau biasa disebut dengan supply itu pengertiannya secara teoritis adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau disediakan oleh produsen pada tingkat harga atau periode tertentu. Jadi, triknya gini guys, kalau ngomongin tentang permintaan, kita harus memposisikan diri kita sebagai konsumen. Tapi ketika ngomongin penawaran, kita harus memposisikan diri kita sebagai produsen. Itu cara berpikirnya guys. Nah, ini ada hukumnya guys, hukum penawaran, sama kayak tadi permintaan. Kalau misalnya harga meningkat, pasti kuantitas akan meningkat. Pun kalau misalnya harganya turun, kuantitas akan turun. Loh kok gitu, Kak? Nah, balik lagi tadi pemikirannya. Kita sebagai produsen. Kalau misalnya kita membuka usaha masker, ya kan, yang tadinya masker itu satu kotak 20.000, tiba-tiba naik jadi 50.000, pasti kan kita pengen dong menjual lebih banyak masker daripada biasanya. Kenapa? Agar profit atau keuntungan yang kita dapat juga bertambah. Tapi kalau misalnya harganya turun, kok kuantitasnya bisa turun juga, Kak? Iya, karena kalau misalnya harganya turun, tapi kuantitasnya akan naik, maka akan terjadi yang namanya rugi. Nah, dari itu, ketika harganya turun, pasti produsen juga akan memproduksi lebih sedikit daripada biasanya, agar tidak terjadi yang namanya rugi, guys. Oke. Nah, berbeda dengan permintaan tadi, penawaran ini memiliki hubungan berbanding lurus antara P sama Q-nya, antara harga dan kuantitasnya. Sehingga dalam fungsi penawaran mereka ditulis parameternya itu menggunakan nilai plus. Nih ya, plus. P sama dengan A plus B dikalikan Q, atau Q sama dengan A ditambah B dikalikan P. Itu. Nah, kalau kurvanya gimana, Pak? Kalau kurvanya itu tuh gini. Kalau misalnya harga 3.000, pasti produsen akan menawarkan atau menyediakan barang yang sebanyak-banyaknya. Ya, di harga 3.000 mereka menawarkan 10.000. Tapi turun harganya gara-gara satu dan lain hal, jadi 2.500. Maka penawaran juga akan turun jadi 8.
Turun lagi 2000 jadi 6 kuantitasnya. Turun lagi 1.500 jadi 4 sampai pada akhirnya 500 harganya menyebabkan tidak ada yang beli. Karena kondisi seperti ini, hubungan P dan Q juga berbanding lurus, maka kurva penawaran itu berbentuk upward sloping. Kok upward sloping, Kak? Iya, karena dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau misalnya kurva permintaan tadi, itu kan dia downward sloping ya, dari kiri bawah ke kanan, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini upward sloping dari kiri bawah ke kanan atas. Sehingga kemiringannya atau gradiennya itu memiliki nilai positif. Oke. Nah, ini dia nih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kalau misalnya kita sebagai produsen, ya kan, produsen sikat gigi misalnya ya, produsen sikat gigi. Tadinya tuh pakai cara tradisional tuh, sikat giginya tuh dimasukin satu gitu kan bulu sikatnya. Nah, tapi hanya mampu menghasilkan 100 buah per hari. Nah, tiba-tiba kita sebagai produsennya itu membeli mesin untuk memproduksi sikat gigi. Jadi masukin bulu sikatnya itu nggak usah manual, jadi harus pakai mesin. Nah, yang tadinya 100 buah per hari naik menjadi 1.000 buah per jam. Terus yang kedua adalah biaya produksi. Salah satu yang tergolong dalam biaya produksi adalah upah. Kalau upah buruh meningkat, biaya produksinya akan naik. Kalau misalnya biaya produksinya akan naik, maka perusahaan akan mengurangi produksinya sehingga terhindar dari yang namanya rugi. Terus yang ketiga, tersedianya sarana produksi. Kalau misalnya penawaran beras itu akan terus menurun jika lahan pertanian banyak diubah menjadi lahan industri atau perumahan. Begitupun sebaliknya, penawaran terhadap beras akan meningkat apabila hutan itu banyak yang dijadikan sebagai lahan atau biasa disebut dengan alih lahan. Oke. Selanjutnya ada yang namanya meningkatnya jumlah produsen atau pesaing. Misal begini, di tahun 2002 itu misal berdiri perusahaan yang bernama Aqua. Aqua ini hanya mampu melayani 1 juta liter air untuk 100 juta masyarakat Indonesia misalnya. Nah, 3 bulan kemudian hadir perusahaan air baru yang namanya Danone misalnya. Nah, Danone ini, dengan hadirnya si Danone ini, yang tadinya masyarakat Indonesia itu cuma dapat 1 juta liter air, tiba-tiba naik jadi 3 juta liter air, sehingga permintaan terhadap air, penawaran terhadap air itu meningkat. Terus selanjutnya ada yang namanya peristiwa alam. Kalau misalnya contoh gini, cabai di pasar penawarannya itu akan berkurang apabila banyak petani yang mengalami gagal panen akibat musim hujan. Atau beras tersedia di pasar itu semakin menipis akibat banyak lahan yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Itu contohnya. Lalu yang terakhir, harga barang atau jasa. Tadi nih, sesuai hukumnya. Kalau misalnya harganya naik, pasti kuantitasnya juga akan naik. Pun kalau misalnya harganya turun, maka kuantitasnya akan turun. Oke, next ya. Oke, sampai sini tentang permintaan sama penawaran. Ada yang
atau mau apa namanya, Kak kecepatan Kak, oke kita ulang lagi nggak apa-apa, atau Kak kelambatan Kak, oke kita cepetin, Kak kurang jelas Kak, kita ulang lagi nggak apa-apa, santai aja, kita di sini sama-sama belajar kok. Ada yang lain nggak? Kalau nggak ada kita lanjut nih. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, oke lanjut dari keseimbangan pasar. Kok lambangnya E Kak? Nah, E itu artinya adalah equilibrium atau keseimbangan. Jadi ketika kurva demand ya yang dari kiri atas ke kanan bawah itu bertemu dengan kurva supply yang dari kiri bawah ke kanan atas, maka pertemuannya itu disebut sebagai titik equilibrium. Nah, apa sih Kak equilibrium itu? Di kondisi ketika terjadi suatu keseimbangan antara jumlah barang atau jasa yang diminta dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini terjadi tadi ya yang sudah gue bilang terjadi karena adanya perpotongan antara kurva demand sama kurva supply. Jadi menghasilkan yang namanya titik equilibrium. Nah, rumusnya itu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Q di sini itu maksudnya adalah kuantitas, P di sini itu maksudnya adalah price ya atau harga. Kalau misalnya kita lihat kurva, cara bacanya gimana Kak? Ini harga pada sumbu Y, ini kuantitas itu pada sumbu X. Jadi keseimbangan pasar itu terjadi ketika harga berada pada harga 10 dan kuantitas 100 gitu cara bacanya guys. Oke. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Diketahui fungsi permintaan atau KID itu sama dengan 160 min 2P. Minus ya, tuh. Ya dinotasikan minus. Kenapa? Tadi karena hubungan P dan Q-nya itu berbanding terbalik. Lalu fungsi penawaran atau QS itu sama dengan minus 80 plus 4P. Itu notasinya positif ya guys. Kalau misalnya notasinya negatif, terus dia masuk penawaran, itu berarti nanti akan salah. Terus ditanya, tentukanlah harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Nah, ini nih guys. Tadi ya, sesuai rumusnya. QD sama dengan QS. Terus masukin aja nih langsung rumusnya. Fungsi QD sama dengan fungsi QS. 160 min 2P sama dengan min 80 plus 4P. Lalu 160 min 8, plus 60 sama dengan 6P. Maka P sama dengan 40. Itu harga keseimbangannya. Udah dapet kan harga keseimbangannya. Nah, tapi kalau misalnya cara nyari kuantitasnya gimana, Kak? Kalau misalnya kita nyari kuantitasnya, itu substitusi aja. P sama dengan 40, itu ke fungsi QD atau QS. Dan QS. QD sama dengan 160 min 2P, terus 160 min 2 dikali 40, 160 min 80, maka hasilnya adalah 80. Begitu juga dengan di QS. Di QS minus 80 ditambah 4P, minus 80 ditambah 4 dikali 40, terus minus 80 ditambah 160, jadi hasilnya 80. Nah, seimbang kan? Sama kan? Jadi, keseimbangan pasar akan tercapai apabila harga mencapai Rp40 misalnya ya. Harga mencapai Rp40 dan kuantitas barang itu mencapai 80 unit. Oke. Lanjut. Oke, kita akan belajar yang namanya shifting and moving. Apa sih Kak shifting dan moving itu? Shifting oh ini kebalik nih guys, sorry ya guys, ini kebalik.
shifting itu dia bergeser, shift. Kalau misalnya moving itu dia bergerak. Ini kebalik nih guys. Sorry ya guys. Jadi apa sih Kak bedanya shifting and moving ini? Jadi kalau misalnya moving atau pergerakan itu dia bergeraknya titik-titik kurva di sepanjang kurva permintaan atau penawaran sebagai akibat dari perubahan kuantitas suatu produk yang disebabkan oleh perubahan harga. Jadi kalau misalnya kita lihat kurva penawaran tadi, itu nanti titik-titiknya akan bergerak. Nanti kita cek ya guys. Nanti kita apa namanya? Nanti kita akan cek di PNP. Terus bergeser. Pergeseran itu apa sih Kak? Kalau pergeseran ini dia bergeser, kurvanya itu bergeser atau berpindah. Bergesernya kurva permintaan atau penawaran ke kanan atau ke kiri sebagai akibat dari perubahan kuantitas suatu produk yang disebabkan oleh segala hal kecuali perubahan harga, guys. Jadi kalau misalnya gara-gara perubahan harga, misal kurva permintaan dari beras itu bergeser hanya karena misal ada kurva permintaan beras itu dia bergerak, kurva permintaan beras akan bakal bergerak itu hanya karena perubahan harga. Kalau misalnya yang lain-lain kayak misalnya tanah longsor ataupun biaya produksi ataupun upah dan lain sebagainya macamnya, dia akan bergerak. Oke, coba ya. Ini perbedaannya guys. Jadi kalau misalnya pergerakan kurva itu terjadi perubahan pada titik-titik kurva di sepanjang kurva aja. Jadi tidak menyebabkan kurva itu kemana-mana. Terus disebabkan oleh harga barang atau jasa itu sendiri. Kalau misalnya selain ini, maka dia akan bergeser, bukan bergerak. Lalu titik kurva itu akan bergerak atas atau ke bawah. Lalu menyebabkan terjadinya perubahan pada kuantitas yang diminta atau ditawarkan. Terus kalau misalnya pergeseran kurva, nah kurvanya berubah posisi nih, yang tadinya di tengah lalu ke kiri atau ke kanan. Ini disebabkan oleh segala hal kecuali harga barang itu sendiri. Karena kalau misalnya kenaikan harga barang atau penurunan harga barang itu sendiri itu akan menyebabkan pergerakan bukan pergeseran. Lalu garis kurva akan bergeser ke kiri atau ke kanan. Keempat, menyebabkan perubahan permintaan atau penawaran. Oke, coba cek. Nah, ini dia nih guys. Pergerakan kurva permintaan. Jadi awalnya ya itu harga pada P1 noted harga pada P1 dan kuantitas pada Q1. Ya. Tapi harganya naik nih. Gara-gara harganya naik, ya kan, kuantitasnya akan turun. Yang tadinya Q1 menjadi Q2. Tapi berbeda halnya kalau misalnya harganya turun. Misal di sini P3. Ya. Harganya turun kan. Nah, karena harganya turun, maka kuantitasnya akan naik. Nah, maksudnya titik-titik kurva ini apa sih, Kak? Nah, ini titik-titik kurva ini. A1, A2, A3. Yang tadinya di A1, karena perubahan harga, jadi naik ke titik 2. Ke titik A2, sorry. Nah, terus karena perubahan harga juga, penurunan harga nih ya, ke P3 dari titik A2 ke A3. Kurvanya tetap itu aja, segini doang kurvanya. Yang pindah itu mereka, A1, A2, pindah ke A3. Yang pindah itu cuma si A doang, kurvanya nggak pindah. Kalau misalnya kita ngomongin pergerakan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin pergeseran, kurvanya itu bergeser. Nah, nih ya, ini ada, ini
apa namanya, ini kurva awal nih, kurva demand yang awal. Ya, dia pada rentang harga 4.000 itu kuantitas yang diminta itu, sorry, biar beda. Mana ya? Warna biru. Nah, pada harga 4.000 itu kuantitas yang diminta 4. Tapi misal pendapatan kita naik nih, ya kan? Yang tadinya 3 juta per bulan gaji, ya, jadi 5 juta per bulan. Nah, misal kita mau beli daging nih. Daging misal harganya sekilo 4.000 ya, murah banget. Murah banget. Misal daging, ya kan? Nah, pada saat pendapatan kita 3 juta, kita cuma mengkonsumsi daging cuma 4 kali. Tapi pendapatan kita naik jadi misalnya 6 juta per bulan, ya konsumsi daging pun akan meningkat jadi 6. Harganya nggak naik, Kak? Enggak lah, kan yang naik pendapatan kita, harganya tetap segitu. Nah, paham kan? Kalau misalnya nggak paham, langsung ini aja ya, apa namanya, unmute. Kak, gue nggak paham. Nah, langsung. Kak, belum paham yang pergeseran kurva. Oh, pergeserannya. Oke. Kita ke pen aja ya. Bentar. Kita ke pen. Pen. Oke, udah kelihatan belum? Udah Kak. Oke. Mana ya? Oke. Jadi gini, pergeseran tadi ya. Saya ada kurva jelek amat. Kurva permintaan tadi ya. Misal di sini harga apa ya? Maunya harga barang apa? Biar siapa tahu enak gitu kan. Request Kak, misal harga album BTS gitu kan. Boleh. Oke, ada nggak yang mau request? Oke, kita ini aja ya. Misal harga apel deh. Harga apel itu pada 10. Nah, 10.000 per kilo. Pada harga 10.000 itu yang diminta misal 7. Kita kurvanya gini. Wait. Yes. Nah, ini kurva demand. Nah, terus misal terjadi yang namanya pergeseran kurva. Misal terjadi, misal ini adalah titik kayak satu ini. Nah, kita bisa beli apel 7 kilo seharga 10, sekilonya itu 10.000 misal 10 itu sama dengan 7 apel. Kita bisa beli 7 apel, harganya 10.000. Nah, itu karena misal gaji kita itu adalah 3 juta. Nah, tiba-tiba pendapatan kita naik yang tadinya 3 juta menjadi 5 juta. Nah, kalau misalnya pendapatan kita naik menjadi 5 juta, kan harga nggak mungkin dong naik gara-gara pendapatan kita naik juga. Misal gara-gara kita dapat 5 juta, terus harga apel jadi 11.000, nggak mungkin. Karena harga ini biasanya disebabkan oleh kenaikan atau penurunan harga. Itu biasa disebabkan oleh biaya produksi ataupun dan lain-lainnya, tidak disebabkan oleh kenaikan pendapatan. Nah, karena kenaikan harganya 5 juta nih, ya kan,
kenaikan pendapatan kita ini 5 juta, kita konsumsi apel yang tadinya 17 jadi 15. Harganya turun nggak? Enggak. Ngapain turun? Kan yang naik pendapatan. So, kita bikin baru. Harganya tetap 10. Tapi kuantitasnya yang naik jadi 15. Yang tadinya kurvanya di sini, dia bergeser jadi di sini. Ya. Namanya kurva D1 gitu. Bergeser. Oke, tanda panah. Tuh. Oke. Yang tadinya di sini, dia bergeser ke sini. Yang titiknya, yang semula titiknya itu adalah A1, itu jadi B1. Tuh. Kan harganya nggak naik ya. Yang naik pendapatan kita sama jumlah konsumsi kita. Berarti ya udah, kuantitasnya naik ya kan. Tuh. Harganya stay. Oke, sebaliknya Kak, sebaliknya. Kalau misalnya di kurva lagi nih, kita nanti jadi perbandingan aja ya. Iya. Misal di sini. Nah, terus ada kurva. Ada kurva. Nah, tadi ya, ini misal 10. Terus ini 7. Kelihatan nggak 7-nya? Kelihatan, Kak. Jadi segini. Terus kurvanya ke gini. Ini kurva demand. Nah, tadi kan apa namanya? Kayak gitu. Kan tadi harganya 10, kita mengonsumsi 7 itu gara-gara gaji kita 3 juta. Tapi di perusahaan kita misalnya potong gaji gara-gara kelalaian yang kita lakukan, misal jadi 1 juta. Maka pasti dong konsumsi apel nggak mungkin 15, atau juga nggak mungkin 7. Pasti konsumsinya akan berkurang menjadi misal 4. Nah, terus harganya turun nggak Kak? Harganya naik nggak? Enggak dong, harganya tetap stay. Karena kan yang berubah hanyalah karena kan yang berubah hanyalah konsumsi kita sama pendapatan kita. Terus otomatis harganya tetap stay, tapi kuantitas kita doang yang berkurang. Jadi 4. Ya. Nah, berarti baru lagi nih kurvanya nih bergeser ke kiri. Semoga jelek banget. Wait. Nah, itu jadi kurva baru lagi. Jadi D misal D2. Nah, D2. Yang tadinya kita mengonsumsi 7, tapi gara-gara apa namanya potong gaji, kita cuma bisa mengkonsumsi 4. Tuh. Jadi kurvanya geser ke kiri. Sampai sini apa ada yang kurang jelas? D itu apa ya, Kak? D itu demand, kurva permintaan. Ya, jadi tadi kan di PPT ada tuh kayak
Ya. Nih, permintaan itu biasanya dinotasikan dengan huruf D. Apa sih artinya D? D itu artinya sorry ya jelek, demand. Terus apa namanya? Kalau misalnya apa namanya? Tadi penawaran. Nah, ini deh. Kalau penawaran itu lambangnya S, biasanya S. Artinya apa sih? Artinya itu adalah supply. Kak, aku mau nanya tentang kurvanya dong, Kak. Boleh. Kurva apa tuh? Enggak, itu kan yang garisnya tuh selalu dari atas ke bawah, Kak. Kurva penawaran ini? Iya. Iya. Selalu dari kiri atas ke kanan bawah. Terus ke atas, gitu. Tapi kalau misalnya demand, itu balik. Dari kiri atas ke kanan bawah. Terus dia. Dan itu akan selalu begitu. Udah paham? Iya, Kak, Maksudnya paham. jawab nggak pertanyaannya? Oke, ada yang mau nanya lagi? Nggak ada, udah jelas. Oke. Kalau misalnya ada yang mau nanya langsung aja ya. Gak usah takut-takut. Nanti aja tunggu kasadam selesai. Gak usah, langsung aja. Langsung unmute. Kamu nanya? Gitu. Kita juga nggak bakal digigit ini kok. Oke. Kita masuk. Belum dimute. Oke. Ini tadi udah. Shifting and moving. Juga udah. Nah, itu yang tadi yang saya gambarin itu adalah pergeseran dan pergerakan dari kurva permintaan. Kalau misalnya kurva penawaran gimana, Kak? Nah, kalau misalnya oh ya, ya, Kak, itu jadi yang berubah cuma permintaan itu ya, harganya tetap selalu sama gitu. Iya, untuk pergeseran iya. Tapi kalau untuk pergerakan dia kan disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Jadi kalau misalnya pergerakan itu yang berubah harganya sama kuantitasnya. Tapi kalau untuk pergeseran itu biasanya kuantitasnya aja. Oke, aku jangan kesini dulu. Nggak boleh. Nah, ini dia. Ada, kalau misalnya tadi kita ngomongin yang namanya kurva permintaan atau demand curve, sama. Oke, kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang demand curve, sekarang kita ngomongin tentang supply curve atau kurva penawaran. Jadi, kalau misalnya kurva penawaran itu sama ya, sama kayak tadi, dia bergerak dari titik A ke titik B. Maaf, screen-nya belum keganti. Emang? Iya, Kak, masih di paint. Oh gitu ya. Wait. Hmm.
Kelihatan belum? Iya udah Kak. Jadi malu. Oke. Sampai di mana tadi ya? Oh ya. Dia bergerak itu dari titik A, nih A, ya kan, ke titik B. Kok gitu Kak? Iya. Tadi yang sudah gue bilang, harganya awalnya itu 6.000. Yang bisa ditawarkan oleh perusahaan adalah 600. Tiba-tiba, misal karena ada satu dan lain hal yang menyebabkan harganya naik, nah harganya naik nih jadi 10.000. Otomatis kuantitas yang ditawarkan oleh perusahaan juga akan meningkat. Kenapa? Contoh kita hitung ya, kalau misalnya dia harganya 6.000 terus ngejual 600, maka keuntungannya adalah 3.600.000. Kalau misalnya tiba-tiba ada kenaikan harga nih dari 10.000 terus dijual 1.000, berarti otomatis keuntungan yang dia dapat bisa aja dong 10 juta. Naik banget kan? Makanya ketika kenaikan harga, perusahaan itu akan sebanyak-banyaknya menawarkan barang-barang mereka atau produksi mereka agar profit yang didapatkan oleh perusahaan itu akan semakin besar. Tuh. Maka yang tadinya titik A itu akan naik ke titik B. Kurvanya gimana Kak? Kurvanya ya biasa aja. Oh ya, for your information, yang garis S ini itu supply ya, itu artinya kurva penawaran. Ini disebut dengan kurva, sedangkan A dan B itu disebut dengan titik kurva. Di geser sih ngaco. Tuh, oke. Itu tolong dibedain ya guys. Nah, kalau misalnya bergeser, ini agak ribet nih. Untuk titik-titiknya itu yang A ini itu dihiraukan aja guys. Kita note tadi sudah. Ya, kamera kita hitung, kita tutup karena ini takutnya akan mempengaruhi pemahaman kalian. Kita tutup. Oke, anggap aja nggak ada ya. Oke, misal awalnya apa namanya kurva penawaran dari suatu barang, misal barangnya adalah apa ya, misal telur deh, kita tulis di sini, telur. Iya, telur. Oke, misal ini nih, kurva penawarannya adalah yang ini. Nah, tiba-tiba ya kan, titik itu yang ini nih, harganya yang ini. Ketika telur di harga P itu akan menghasilkan kuantitas Q. Nah, tiba-tiba sama kayak tadi itu, misal biaya produksi itu meningkat, otomatis kurvanya juga bergeser ke kiri, sehingga telur yang tadinya berjumlah Q itu akan turun ke Q2. Harganya sama-sama, nggak ada yang berubah dari harganya. Tapi yang berubah adalah kuantitasnya dan kurvanya. Yang tadinya di tengah jadi ke kiri. Gimana nggak? Nah, kalau misalnya ke kanan, kalau misalnya yang ke kanan, misal kita adalah produsen telur, tiba-tiba dapat subsidi dari pemerintah. Ibarat itu kalau subsidi itu kita dapat duit dari pemerintah gitu kan. Yang tadinya kita bisa memproduksi 1.000 telur dan 1.000 telur dengan menggunakan 1 juta biaya, misal biaya yang diperlukan itu 1 juta untuk memproduksi telur gitu kan. Nah, tiba-tiba dapat duit dari pemerintah, dapat duit totalnya 5 juta. Berarti kan nggak mungkin dong dia memproduksi 1.000 telur, berarti kan naik jadi misal jadi 5.000 telur, otomatis kurvanya juga akan bergeser ke kanan. Harganya sama, tapi kuantitas yang
ditawarkan oleh perusahaan itu akan meningkat juga. Begitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau kecepatan? Atau apa gitu? BTW izin minum ya. Haus. Oke guys, gimana? Atau ada yang belum paham atau masih bingung? Kak masih ini Kak, tolong dong dijelasin ulang. Oke. Ada pertanyaan tuh guys? Kak, boleh jelasin sekali lagi nggak yang pergeseran kurva penawarannya? Pergeseran kurva penawaran, pergeseran aja, pergerakannya nggak usah. Iya, kayak pergeseran. Oke, berarti kita kepain dulu lagi. Ini kita stop share. Ini mana ya? Oh iya. Sorry. Share screen kita ke kantor ini. Oke, kita Ctrl N, maka Oke, tadi apa pergeseran kurva penawaran? Oke. Sebelumnya, ini sekali lagi gue ngasih tahu ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang penawaran atau supply, bayangin kita sebagai produsen, biar nggak bingung. Oke. Misal ada sebuah kurva, kok ulang terus? Iya, benar. Jadi, ya di kurva misal kita sebagai produsen melihat harga pasar dari sebuah dari sebuah handphone. Misal kita adalah produsen handphone dengan merek Samsung, ya kan. Kalau misalnya harga Samsung itu berkisar di antara 5 juta, maka saya sebagai produsen akan menawarkan handphone saya sebanyak 10 buah, sehingga kurvanya itu ke atas. Yes. Nah, tiba-tiba karena satu dan lain hal itu tuh misal biaya produksinya HP itu turun nih, ya kan, sehingga biaya produksinya HP turun, yang tadinya ketika harga Samsung itu di angka 5 juta, ya saya bisa menawarkan 10, tapi karena turunnya biaya produksi yang menyebabkan produksi Samsung itu menjadi murah, maka Samsung saya tambah kuantitasnya. Yang tadinya 10 akan saya tambah menjadi 20. Sehingga kurvanya akan berubah juga.
yang tadinya S menjadi S1. Gitu. Saya konotasinya gini ya. Kalau misalnya kalau misalnya kita menawarkan 10 handphone, terus misalnya harganya itu adalah 5 juta, maka keuntungan yang kita dapat itu 50 juta. Tapi dengan murahnya biaya produksi Samsung, ya kan, sehingga saya berinisiatif buat menambah produksinya si Samsung ini jadi 20, maka harganya kan tetap jadi 100 gitu. Nah, kalau misalnya kita jadi produsen, kita mau jual yang atas atau yang bawah? Coba saya tanya ke kalian. Kalau misalnya kalian jadi produsen, kalian mau sistem yang atas atau yang bawah? Yang bawah, ya jelas. Karena keuntungannya lebih besar. Tuh, lagi. Kalau misalnya bisa bergeser ke kiri ya. Oke. Ini misal tadi ini adalah 5, lalu kita hanya bisa menawarkan sebanyak 10, sehingga kurvanya seperti ini, maka 10-nya belum ada. Nah, tapi tiba-tiba pemerintah memberikan pajak terhadap penjualan elektronik. Nah, kalau misalnya karena ada pajak, kalau misalnya kita jadi produsen, terus ada pajak, nah, kira kalian mau memproduksinya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Ya, good banget. Kenapa? Kenapa? Tadi siapa yang jawab? Tadi siapa yang jawab? Oke, Brods. Alright. Kenapa tuh? Kok milih sedikit? Kenapa nggak banyak aja? Biar sekalian gitu. Kan biar ongkirnya nggak mahal gitu kan. Siapa tahu. Kenapa tuh? Karena kalau pajaknya naik, berarti nanti gesernya ke kiri. Sedangkan kalau misalkan pajaknya turun, itu baru kita geser ke kanan. Good. Oke. Good. Jadi kalau misalnya ada pajak, biasanya nih ya, jangankan orang Indonesia, orang luar negeri aja nggak mau bayar pajak. Saya jamin itu. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya ada pajak, misal kenaikan sedikit aja pajak, ya itu akan menyebabkan kenaikan yang sangat besar di biaya produksi. Kalau misalnya harga biaya produksinya naik, tapi outputnya cuma segitu-gitu aja, berarti kan nanti rugi ya. Otomatis dia mengurangi output untuk mengimbangi si besarnya biaya produksi. Otomatis seperti yang lain, warna hijau. Oke, warna hijau. Yang tadinya di harga 5 juta, kita bisa menawarkan 10 karena adanya pajak yang menyebabkan naiknya biaya produksi, maka dia berkurang. Jadi misal 3 deh. Titiknya. Otomatis kurvanya akan bergeser ke kiri. Menjadi S2. Tuh, ini ke kiri. Sedangkan ini kanan.
Oke, sampai sini. Apakah ada yang ingin dipertanyakan kembali? Kak, belum jelas, Kak. Ayo kecepatan. Boleh, saya ulang. Kak, itu tulisannya nggak jelas. Oke, kita hapus. Apa guys, tanya aja. Daripada nanti dapat soal pas UTBK, ini apa ya, ini apa ya. Ini jangan apa-apa. Untuk buat informasi aja ya, saya waktu UTBK kemarin tahun 2021 ya, itu tuh dari 15 soal ekonomi penawaran tentang pergeser, terus ngitung, sempat ngitung juga tuh, ngitung apa namanya titik equilibrium, terusnya lagi apa namanya, lupa lagi satu lagi ya. Ini lumayan sering keluar sih. Oke, gak ada pertanyaannya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita balik ke PPT. Gimana ya? Share screen. Bintang berapa? And then Oke. Untuk memudahkan kalian, ya, ini nanti kalian buktiin sendiri aja. Ini ada trik buat kalian. Ini mau di SS, mau dicatat, mau dihafalin, itu nggak masalah. Ini ada ya. Ini tentang faktor penyebab kurva permintaan bergeser. Kak, bergeraknya mana, Kak? Tadi kan udah bilang, kalau misalnya bergerak, itu cuma karena harga. Selain harga, dia bergeser. Oke. Nah, jumlah penduduk. Kalau misalnya jumlah penduduknya naik, naik, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Kalau misalnya turun, dia akan bergeser ke kiri. Pendapatan penduduk, kalau misalnya dia naik, maka akan geser ke kanan. Kalau turun, dia akan geser ke kiri. Harga barang substitusi. Harga barang substitusi. Jika harga barang substitusinya tadi ya, yang apel sama jeruk tadi, kalau misalnya naik, dia akan bergeser ke kanan. Kalau misalnya akan turun, dia akan geser ke kiri. Selera masyarakat, kalau misalnya seleranya naik, yang tadinya apa namanya, kalau makan daging itu cuma sebulan sekali, bahkan setahun sekali, cuma lebaran doang gitu kan, tiba-tiba seleranya naik nih, yang tadinya makan cuma setahun sekali jadi setahun 10 kali. Nah, berarti naik, berarti gesernya ke kanan tuh. Terus kalau misalnya yang tadinya makan dagingnya sekali setahun sekali, terus sekarang nggak bisa makan daging, nah jadi geser ke kiri gitu. Perkiraan harga mendatang ini kayak prediksi yang kayak kemarin tuh, fenomena susu Bear Brand. Kalau nggak salah Bear Brand bisa sampai 15.000 kan per kalengnya. Tuh, kalau misalnya kita sebagai konsumen nih, ya, kalau misalnya besok nih kita bakal mikir bahwa harga Bear Brand akan naik. Nah, jangan Bear Brand deh, bensin. Misal pemerintah mengumumkan bahwa saya tanggal berapa sih? Oke, pada tanggal 25 ya, 25 November atau tepatnya besok, BBM akan naik. Nah, biasanya Hamin satunya nih, orang banyak ngisi sampai full tank. Baik itu mobil, motor, itu sampai full tank. Karena mereka nggak mau itu ya, nggak mau rugi gitu kan. Terus kalau misalnya besoknya akan turun, pasti mereka akan biasa-biasa aja. Bahkan kayak ya udah, gue males ke POM jauh gitu, biasanya. Ini mau dicatat nggak atau udah di SS? Udah, Kak. Oke. Jangan lupa tuh dicatat. Udah, Kak. Ya, jangan lupa tuh dicatat atau nggak dihafalin. Sangat-sangat berguna sekali. Ini tadi permintaan ya. Kalau misalnya penawaran, nih ya.
kalau misalnya gaji pegawai itu dia naik, maka biaya produksinya kan naik tuh. Jadi karena biaya produksinya naik, output atau penawaran yang di barang yang ditawarkan pun akan turun, jadi geser ke kiri. Tapi kalau misalnya upahnya turun, nah kurva penawaran akan geser ke kanan. Itu cara bacanya ya. Terus harga bahan baku, kalau misalnya harga telur harga telur misalnya naik nih, maka dia akan geser ke kiri. Harga bahan bakunya ini akan naik, maka dia akan geser ke kiri. Kalau misalnya harga bahan bakunya akan turun, berarti dia geser ke kanan, gitu ya. Oke. Tapi seru sih. Ada yang mau ditanyain nggak dari sini nih? Atau mau dibuktiin satu-satu gitu kan? Atau nggak bisa? Salah ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Ini referensi. Saya bikin PPT, itu referensinya itu dari Ruang Guru, dari Kuiper, dari Zenius. Ini dari website ya. Terus kalau misalnya dari buku cetak, itu dari buku saya, yakni Principles Economic, itu dari si Gregory Mankiw. Terus dari buku ekonomi kelas 10, ada bukunya ya. Ini ada deh. Nah, ini dia. Nih, tadi saya bikin PPT itu dari sini, masih ada sih. Tuh. Ya dari sini bikin PPT-nya. Terus juga dari mana ya? Buku Mankiw. Ini agak gede banget. Ini dari sini, guys. Gitu. Nah, kita nggak boleh plagiat, guys. Jangan kita copy paste, tapi kita tidak menuliskan sumbernya. Itu nggak boleh tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sampai sini tentang permintaan atau penawaran. Oh ya, for your information, nanti permintaan penawaran ini kalau nggak salah nyambungnya ya, itu akan ngomongin elasticity. Udah belajar belum sih? Udah ya? Nih, udah. Oke. Nanti nyambungnya ke situ, guys. Oh, makasih lagi. Oke. Sekali lagi saya tanya, ada yang mau ditanyain? Saya stop share ya. Ada yang mau ditanyain nggak, guys? Kalau misalnya boleh nggak sih ngasih kontak? Kak, boleh ngasih kontak nggak, Kak? Siapa tahu mereka mau nanya kan, siapa tahu lagi ngerjain soal gitu, TO. Terus apa namanya, ada kesulitan nih, Kak, ini gimana, Kak? Jawaban saya benar atau enggak? Boleh nggak sih, guys, ngasih kontak? Mana kakak grotikannya ya? Oke. Ya udah, ini saya kasih aja ya. To everyone, give my panggilan yakni Oke, kalau misalnya mau nanya atau misalnya bagi TO nih ada soal-soal susah gitu kan, terus mau nanya, boleh, nggak apa-apa, tanya ke sini aja. Saya free kok, free sih, alhamdulillah. Oke, iya jangan lupa nih yang di kolom chat itu jangan lupa ya, isi feedbacknya. Disuruh nih sama kakak Grotikanya. Oke,
Karena tidak ada pertanyaan, serius nih, nggak ada pertanyaan. Guys, Udah cukup, Kak. oke. Ini kelasnya tiap malam kah? Iya, tiap malam sih ada kelas growtika, cuman materi beda-beda. Cek aja di Instagramnya ya, siapa yang tutor, materinya apa, itu dicek aja guys. Jelek juga nggak apa-apa, nggak digigit kok. Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan alhamdulillah ya. Saya doain semoga kalian dipermudah jalannya menuju PTN impian. Jangan pernah patah semangat. Terus kalau misalnya semangatnya udah kendor, ya saya capek nih belajar nih, aduh, ini banget nih, capek belajar pusing gitu. Ya, itu istirahat sejenak. Ya. Oke, itu juga UTBK sisa berapa bulan lagi sih? 5 ya, 5-4 bulan lagi. Oke, semangat buat kalian. Itu aja. Saya doain yang terbaik buat kalian. Kalau misalnya ada yang mau masuk UI, saya tunggu di UI. Oke? Terima kasih, Kak. Sama. Terima kasih, Kak. Oke.